Ada pertanyaan? Oke, silakan kalau ada. Nggak ada nih, aman. Saya Pak, izin bertanya. Oke, silakan. Desi, oke. Iya, saya mau tanya database yang digunakan sama STIS, BPS pusat sama BPS daerah tuh seperti apa ya Pak? Kalau kita kan kemarin pernah belajar tentang PostgreSQL, MySQL, PHP gitu. Kalau yang dipakai ketiganya itu apa Pak? Dan ada keterkaitan nggak Pak sama ketiganya itu? Misalnya primary key yang di STIS bisa dipakai di BPS pusat gitu, ada nggak? Terima kasih. Oke, lebih ke implementasi ya. Jadi BPS pakai apa? Yang saya tahu berbeda-beda ya, macam-macam ya. Hampir semua di BMS dipakai. Di BPS ada yang pakai misalnya SP itu pakai Microsoft SQL Server ya. Microsoft SQL Server ya di BMS-nya, kemudian website BPS atau website community pakai MySQL ya, ada juga ya. Kemudian program pengolahan banyak yang pakai Postgre. Kemudian di STIS itu pakai MySQL ya. Kemudian ada beberapa juga project yang pakai Postgre, macam-macam sih sebenarnya di BMS yang dipakai. Kemudian struktur datanya apakah ada keterkaitan antara BPS dan STS? Sebenarnya kalau BPS sama STS tidak terlalu secara sistem ya, secara sistem termasuk unit kerja, pekerjaan pegawai dan segala macam tidak terlalu terkait. Karena kita kan yang dikelola mahasiswa, ya. Sedangkan BPS yang dikelola survei ya, pegawai. Jadi tidak di desainnya juga terpisah. Ya. STS desain sendiri, kemudian BPS desain sendiri. Meskipun ada atribut yang sama, misalnya pegawai ya, paling pegawai, data diri pegawai, NIM itu pun nggak semua ya, NIM, kemudian apalagi alamat itu aja ya, dan itu tidak diintegrasikan dengan Sipadu ya, yang sistem besar di STS. Masing-masing karena di STS juga ada dosen non pegawai kan ada juga ya, dosen bahasa Inggris ya, agama, dan itu nggak perlu tercatat di BPS sebenarnya ya, cukup di STS saja. Jadi memang itu tidak terintegrasi ya, karena alasan tadi ya, memang beda tupoksinya. Kemudian, nah yang agak terkait antara BPS pusat dengan daerah ya. Nah itu, dan itu pun ruang lingkupnya diperkecil lagi per survei ya. Misalnya Susenas, itu ada sistem informasi sendiri untuk Susenas ya. Dan di sana terkait itu ya, antara daerah, kabupaten, provinsi, pusat, itu struktur datanya terkait. Aplikasi yang digunakan daerah, itu struktur datanya disesuaikan supaya mudah untuk dikonvert ke pusat ya. Nah, sampai dengan bagian diseminasi di pusat. Nah, di sana lebih terkait struktur datanya ya. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau di BMS-nya sih macam-macam ya, sesuai kebutuhan. Nah, kalau mengenai apa kelebihan masing-masing di BMS sudah banyak sih artikel yang membahas ya. Misalnya MySQL kenapa dipakai itu paling user friendly, apa namanya? Database yang paling user friendly ya, karena banyak toolsnya gitu. Nah, kalau misalnya Postgre dia cocok untuk data yang besar ya. Data yang menampung data yang besar ya. Itu scalability-nya dia lebih baik ya. Kemudian MySQL Enterprise Microsoft SQL Server itu berbayar lisensi tentu saja, itu untuk production. Nah, ada support ya, ketika suatu saat terjadi kendala itu ada support dari Microsoft-nya ya, yang berbayar, misalnya SP pakai itu ya, macam-macam ya sesuai dengan kebutuhan. Ada kelebihan dan kekurangannya ya. Oke, seperti itu cukup kira-kira Desi. Baik Pak, terima kasih. Oke, silakan kalau ada lagi yang ingin bertanya, dipersilakan.
Pak, izin bertanya. Tuh. Sita. Iya. Oke, Sita Saya juga masih silakan. bingung batasan antara functional requirement sama non-functional requirement, Pak. Makasih. Oke. Ya, jadi sebenarnya memang ada saat di mana batasan itu kurang jelas ya. Tapi biasanya ketika sudah hit to hit nih antara developer, sistem analis dengan sistem owner, itu perlu diskusi untuk menentukan yang mana fungsional dan non fungsional ya. Ya, jadi di situ akan diskusi nih. Yang misalnya ada jadi functional requirement itu adalah fitur-fitur di mana kekuatan inti dari development dikerahkan ke situ, gitu ya. Dan cost-nya juga cost utamanya di situ. Ya. Sedangkan non-functional requirement itu tambahan ya. Yang jelas proporsi cost, proporsi biaya yang apabila sudah bicara ini ya, bicara anggaran, proporsi biaya yang dikeluarkan untuk functional requirement itu ya, lebih besar daripada non-functional. Kenapa? Karena yang diutamakan adalah fungsional. Ya. Kalau hitung-hitungannya sudah seperti itu ya, ketika di kontrak. Pokoknya ini harus berfungsi ya. Mau cepat atau lambat ini berfungsi. Oke, dikerahkan di situ itu jadi, dan non fungsionalnya itu misalnya harus kecepatan sekian ya. Jadi itu aturan kedua ya. Kalau bisa diurutkan aturannya, fungsional itu adalah aturan pertama, kemudian non fungsional itu aturan kedua. Nah, makanya biasa dipilihlah yang fungsional itu memang yang dipilih oleh disepakati oleh kedua belah pihak ya. Kedua belah pihak yang fungsional itu kira-kira apa nih ya. Sepakat itu ditandatangani, oke, ini akan dikerjakan. Ketika non fungsional itu tidak berjalan, nah maka tadi batal perjanjiannya misalnya atau ada penalti dan penaltinya besar ya. Karena itu fitur utama. Tapi kalau non fungsional, nah dihitung lagi nih ya, ketika ini tidak berjalan ya, apa penaltinya ya. Nah, mungkin lebih ringan penaltinya dibandingkan dengan fungsional. Ya, memang itu nggak bisa di-define fitur apa saja yang ada di fungsional dan ada di non fungsional karena kebutuhan sistem berbeda-beda. Kalau di Witten kan dituliskan non fungsional misalnya performa ya, atau keamanan ya. Tapi kalau yang dibangun sistem atau ya, sistem yang di-develop atau yang di-improve adalah untuk meningkatkan keamanan, maka fungsionalnya adalah keamanan gitu ya. Non fungsionalnya mungkin graphical user interface-nya tuh ya, tampilan. Tapi kalau sistem yang dibangun misalnya sistem multimedia yang interaktif bisa digunakan user dengan nyaman, fungsionalnya mungkin tampilan yang baik. Ya. Nah, tampilan yang baik dan menarik ya. Non fungsionalnya adalah performanya. Nah, sebisa mungkin cepat ya, atau minimal kecepatannya sekian. Nah, jadi itu berbeda-beda tiap sistem. Tapi sebagai bayangan aja, ketika ditetapkan perjanjian antara sistem owner dengan developer, itulah tadi ada porsi prioritasnya terbesarnya adalah di fitur fungsional. Termasuk kita sistem analis diminta oleh sebuah perusahaan, misalnya nih kita di tengah-tengah ya, ada sistem owner ingin membangun sistem. Pokoknya sistem ini bisa berjalan dengan baik. Kita sistem analis menentukan fungsional dan non fungsional, dan pekerjaan programmingnya diserahkan lagi ke pihak lain. Bukan tim kita yang mengerjakan development, tapi pihak lain. Nah, di situ baru terasa tuh. Kita perlu menentukan yang mana fungsional ini dan yang mana non fungsional untuk menandatangani kontrak antara sistem analis dengan tim pengembang. Oke. Itu harus ditentukan, sistem analisnya harus pandai-pandai menentukan fungsionalnya ini supaya mereka mengejar itu ya. Kemudian non fungsionalnya ini prioritas kedua, sehingga anggaran dianggarkan sekian segitu. Nah, jadi itu kira-kira fitur non fungsional, fitur-fitur utama yang langsung menentu kepada isu atau problem. Nah, biasanya itu yang fungsional itu yang langsung berkaitan dengan isu yang dihadapi dengan problem yang ada.
Misalnya harus ada fitur kalkulasi gaji secara otomatis, itu fungsional. Non fungsionalnya ya kecepatannya harus tinggi ya. Misalnya tidak di running seoptimal mungkin sehingga kecepatannya tidak lebih dari 2 jam misalnya. Itu non fungsionalnya. Itulah nanti ada tawar-menawar situ ya, 2 jam, 3 jam itu bisa. Tapi yang jelas itu fitur itu jadi gitu. Oke, ada lagi? Pak, terkait tugas Oke, dari bisa. sistem analisis tadi, izin tanya Pak. Nah, jadi kan misalnya kalau requirement ini udah terkumpul nih Pak, kemudian kita golongkan antara fungsional sama non fungsional tadi requirement-nya. Nah itu kira-kira Pak berapa orang idealnya itu berapa orang Pak yang mikirin requirement-nya fungsional sama non fungsional, kira-kira idealnya berapa orang sih Pak yang mikirin, yang mungkin jadi sistem analis juga, kira-kira berapa orang idealnya gitu. Oke. Fungsional dan non fungsional, kira-kira berapa orang yang dialokasikan untuk memikirkan itu? Yang jelas kalau tim biasanya ada satu koordinator ya. Nah, yang jelas ada satu koordinator dan bukan dia yang bekerja, tentunya dia bagian mengatur dan komunikasi ya. Kalau tim saya kurang tahu berapa, kalau nggak salah saya pernah baca sekitar 5 sampai 6 orang. Nah, 5 sampai 6 orang cukup untuk sistem yang besar tuh ya. Itu sistem yang besar. Kalau lebih dari situ, lebih dari itu lebih baik dibagi modulnya. Modul pengerjaan sistemnya di breakdown ya dengan diagram dekomposisi, diubah menjadi modul yang lain ada timnya sendiri ya. Lebih baik seperti itu ya, daripada satu modul besar rame-rame banyak orang itu nggak selesai gitu ya. Nah, lebih baik di breakdown menjadi 2 fungsi besar misalnya, nah, kemudian dialokasikan tadi 5 sampai 6 orang. Karena terlalu banyak kepala juga memikirkannya juga ini jadi kompleks nanti. Oke, ada lagi? Oh ya Pak, terkait ini Pak, yang konseptual tadi Pak. Ya. Nah, jadi kan konseptual nanti juga ada output kan ya Pak, berupa diagram gitu. Nah, bedanya output yang antar konseptual sama logical itu apa ya Pak? Itu aja Pak. Oke. Kalau di sistem database ada 3 ya, konseptual, logical dan fisikal ya. Di database begitu? Ya Pak. Oke. Kalau di sini konseptual itu dianggap sama dengan logical. Kalau di Python ya. Berarti yang berbeda cuma fisikal. Nah, kalau di database kalau di sini di perancangan kalau kita lihat cara konsep ya, konseptual itu saya tampilkan aja slide-nya. Halaman nah, 38 yang di slide itu. Ntar. Nah, ini belum saya rekam lagi nih.
Kelewat, nggak apa-apa lah. Next. Nah ini cara-cara pembangunan data model. Ya. Dimulai dari konteks data model. Ya. Nah, konteks data model itu di sini cuma ada nama entitas, ya, belum ada atributnya, relasi sama cardinality. Ya. Ini ya. Nah, jadi ini pertama yang dibuat, ya, supaya pikirannya nggak terlalu kompleks. Ya. Jadi ketika ingin membuat IRD, buat aja dulu ya entitasnya ini. Kalau menggunakan tools ini enak ya. Nah, nama entitasnya aja di sini kan belum ada atributnya. Kemudian step selanjutnya adalah key based data model. Buat key-nya. Ya. Primary key, foreign key. Ya. Nah, sudah ada petunjuk bagaimana memilih key. Nih, nah makanya di sini sudah ada key-nya gitu kan. Kemudian lakukan generalization. Ya. Nah, generalization ada inheritance di sini ya. Jadi dua entitas yang kira-kira berkaitan ya atau satu jenis itu dibuatkan generalization ya. Ada induknya, kemudian yang lainnya jadi child. Atribut utama, atribut yang di share itu ada di induknya, atribut spesifik ada di childnya. Ya. Oke, di sini kita lihat belum ada semua atribut, baru primary key aja ya. Nah, kemudian barulah semua atributnya ya. Semua atributnya dimasukkan di sini ya. Ini atribut yang dibutuhkan oleh sistem tersebut ya. Nah, ini sampai di sini ini masih konseptual data model sebenarnya. Nah, jadi ketika logical data model itu sudah ada tipe datanya. Teks, ya, tapi tipe data yang general ya, yang apa namanya? Yang ada di semua di BMS ya. Maksudnya dengan tipe data itu orang sudah tahu, jangan spesifik gitu ya. Jangan spesifik tipe datanya yang cuma ada di BMS A misalnya. Nah, jadi konseptualnya itu yang penting tadi nih. Konsepnya kelihatan sistem ini bekerjanya begini ya. Kemudian atributnya apa saja itu cukup ya. Nah, kalau sudah logical yang itu sudah apa? Sebelum mengarah ke fisikal ya, sebelum bisa diimplementasikan, nah itu dilengkapi lagi atributnya ini ya. Tipe datanya, ya, range-nya segala macam yang namanya logik ya, sudah berkaitan dengan validasi ya. Ada misalnya nilai ini tidak boleh lebih dari misalnya umur tidak boleh lebih dari 100 tahun misalnya ya. Itu dimasukkan semua yang berkaitan dengan logik-logiknya. Kalau fisikal ya sudah harus milih di BMS ya. Di BMS sudah jelas di situ varchar panjangnya 5 ya. Itu sudah jelas di situ. Kalau maksudnya fisikal itu sudah siap dibuat SQL DAM-nya gitu ya. Nah, kalau di konseptual dan logical dia masih di BMS independen. Pokoknya di semua di BMS itu bisa diterapkan desain konseptual dan logical. Kalau fisikal sudah mengunci di BMS-nya. Nah, kalau di Witten logical disamakan dengan konseptual ya. Mereka pakai istilah logical ya. Tapi yang dimaksud itu mulai dari atas tuh dari konseptual sampai dengan ini. Sampai dengan logical ya, tipe data. Di sini kebetulan nggak nulis tipe datanya nih, belum ada tipe datanya, tapi ada slide yang menjelaskan tentang tipe data apa saja yang bisa digunakan. Ini kemudian setelah itu baru dilakukan setelah ini ya, ini masih dilakukan lagi normalisasi ya, normalisasi level 1, level 2 dan seterusnya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Untuk konseptual itu masih teknologi independen ya. Dan bisa berlaku di semua di BMS. Ada lagi? Mau nanya, Pak. Oke. Asti ya? Iya, Pak. Oke, silakan. Kan ada itu di slide yang what is a good data model. Nah, yang poin ketiga itu kan ada yang adaptable to future kan. Nah, berarti di situ kita pas ngebuat database-nya itu bukan cuma buat yang dimaunya kayak mana, tapi tapi harus mikirin ke depannya itu kayak mana ya, Pak?
Atau gimana maksud slide dari 42 yang ya? adaptable to future? Slide 42 ya? Iya deh. Oke, ini coba saya tampilkan. What is a good data model? Data model bagaimana yang bagus? Ya. Oke. Yang pertama simple, sebisa mungkin simple ya. Oke. Jangan terlalu banyak entitas, jangan terlalu banyak relasi ya. Entitas yang sekiranya tidak perlu untuk scope sistemnya ya, misalnya cakupan sistemnya tidak terlalu besar ya. Entitas yang tidak perlu dibuat atau bisa digabungkan menjadi satu, mending digabungkan. Ya, jadi sesimpel mungkin ya. Terlalu banyak entitas, terlalu banyak relationship, apalagi ada relationship bercabang 3, itu semakin kompleks ya. Kalau semakin kompleks, semakin sulit mendeteksi bug-nya ya. Sama dengan program. Semakin banyak jumlah barisnya, semakin susah nyari bug-nya. Kemudian non-redundant. Jadi redundant ini bisa diatasi dengan normalisasi ya. Maksudnya ketika misalnya membuat sistem informasi pegawai, kemudian di sana ada field alamat, ya. Nah itu kalau di konsep normalisasi, sebisa mungkin alamat itu tidak diduplikasi ke tempat lain. Ya, misalnya di sistem informasi keuangan ada tabel pegawai, ada alamannya juga. Sistem informasi absensi ada tabel pegawai, ada alamannya juga. Ketika suatu saat pegawai itu berubah alamannya kan susah tuh, harus diubah semua gitu ya. Ada kelupaan satu bisa redundant. Nah ini bisa diatasi dengan normalisasi. Nah kemudian yang ketiga, nah ini mungkin yang tidak terlalu dalam dibahas di sistem database yang kalian pelajari sebelumnya. Data model yang bagus harus fleksibel dan adaptable untuk kebutuhan ke depan. Oke, jadi sebagai sistem designer ketika merancang sebuah sistem informasi ya, nah di sini khususnya database, dia perlu memikirkan sistem ini kira-kira bisa bertahan berapa lama, gitu kan? Dan ketika sementara sistem ini dipasang, misalnya 10 tahun, gitu. Dalam 10 tahun itu kira-kira perkembangan organisasi bagaimana ya? Perkembangan struktur datanya bagaimana? Oke. Nah, jadi dipikirkan sampai ke situ gitu ya. Bukan cuman dibikin jadi jalan sudah gitu ya. Bagaimana dengan 2 tahun ke depan ya, 3 tahun ke depan, kira-kira entitas apa yang nambah? Oke, jadi ada 3 sifat itu ya, ada stable, ya, fleksibel, adaptable. Nah, kalau stable berarti sebisa mungkin sama seperti software, ada versi rilis kandidat, ada versi stable. Stable itu sudah tidak banyak perbaikan, ya, tidak banyak perubahan ya, untuk jangka waktu yang lama. Nah, jadi dibuat sedemikian rupa sehingga tabelnya seperti itu. Kemudian fleksibel, suatu saat ada penambahan sistem baru, ya. Kemudian dia butuh data ini. Sebisa mungkin tidak merombak seluruh struktur datanya, gitu. Ya. Pokoknya ada hal-hal di mana ketika kita merancang tabel itu ada yang perlu diputuskan ya. Ini dibuat begini atau enggak? Kalau dibuat begini, bagaimana kalau 2 tahun ke depan ada penambahan kolom ini? Itu bagaimana? Itu perlu dipikirkan ya, dalam merancang database-nya. Nah, termasuk tadi adaptable ya, bisa menyesuaikan dengan kebutuhan ke depan. Ya, sebagai contoh Sebagai contoh. Misalnya database pegawai lah paling gampang ya. Misalnya database pegawai di BPS ya. Kemudian nah apakah akan dijadikan satu tabel pegawai terus ke bawah atau perlu dibuat tabel yang terpisah? Ya, misalnya anggaplah lokasi ya. Nah, master lokasi misalnya. Di sana ada provinsi, kabupaten, kota ya.
biasanya kan kita buat tabel terpisah ya. Ada dua pilihan, bisa digabungkan menjadi satu tabel, menjadi alamat, atau dipisah menjadi di sana minimal sampai dengan kotanya ya, kota, kabupaten, atau dan provinsi. Gitu. Nah, kalau sistemnya kita anggap, oh ini sistem ini akan digunakan misalnya 10 tahun. Dalam 10 tahun itu kemungkinan ada terjadi pemekaran wilayah, ada kabupaten kota yang nambah. Itu cocok untuk dipisah menjadi masternya ya. Ada master kota sendiri gitu. Nah, tapi kalau misalnya sistem tersebut tidak terlalu memperhatikan pemekaran wilayah tersebut ya, cuman misalnya itu sebagai informasi saja atau ingin digunakan dalam jangka waktu pendek, maka itu tidak masalah tabel tersebut digabungkan ya, digabungkan menjadi satu file ya, di kolom di database pegawainya, di tabel pegawainya. Nah, itu perlu dipikirkan seperti itu ya. Nah, jadi kira-kira sistemnya berapa lama ingin dipakai, dalam jangka waktu tersebut, kira-kira apa yang terjadi yang mempengaruhi struktur data ya, dan sudah ada antisipasinya dibuat. Nah, ini maksudnya ini ya, untuk yang poin ketiga. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Oke, terakhir ya. Apa nih? Ya, Bisa. terakhir, Pak. Oke, silakan. Misalnya nih Pak, kita ingin membangun database, kemudian database itu ada kemungkinan di masa depan akan digunakan oleh beberapa aplikasi, entah itu aplikasi dari Android ataupun dari website, Pak. Nah, kira-kira kita kan nggak bisa tuh Pak kayak ngebangun database khusus untuk website ini, karena juga dipakai dibuat HP mungkin, dibuat untuk aplikasi Android misalnya website database itu. Halo? Nah, itu kira-kira bagaimana kita bisa mengadaptasikan database itu supaya bisa memenuhi kebutuhan kayak gitu, Pak? Oke, nah itu tadi salah satunya ya. Misalnya untuk saat ini dibuat untuk web, tapi kedepannya kita sudah berpikir kedepannya ini akan dikembangkan Android-nya, ya. Meskipun belum dikembangkan saat itu juga ya. Itu juga bisa masuk requirement ya. Nanti kita kontrak pembuat software, ini akan digunakan untuk web, tapi 2-3 tahun ke depan akan ada pengembang lain yang ingin mengembangkan Android-nya. Itu bisa menjadi requirement juga. Kalau database sebenarnya nggak terikat ini untuk web, ini untuk Android, nggak dipisah database-nya. Ya, data modelnya tetap satu. Teknologi yang memisahkan ini web, ini Android itu adalah di logiknya. Ya. Jadi tadi di web service-nya, di program yang lain. Kalau database-nya sih biasanya satu. Ya. Nah, cuman diantisipasi aja. Misalnya ada pengguna Android dan kita ingin membedakan ya, data ini diakses oleh Android, data ini diakses oleh web, data ini diakses oleh desktop misalnya ya. Berarti kita siapkan tuh ya, di minimal di tabel usernya, user autentikasinya atau user account-nya, device type-nya ya, tipe device ya, meskipun isinya cuman web gitu atau browser. Nah, itu sudah diantisipasi ya, kalau sudah ada rencana memang ingin dikembangkan Android atau yang lainnya ya. Meskipun saat itu belum ya. Nah, itu salah satu mekanisme antisipasi. Tapi kalau database biasanya nggak dibuat khusus, ini database Android, database web, database ini nggak ya, dibuat satu ya. Semuanya mengarah ke situ ya. Penanganannya dengan yang lain ya, dengan aplikasi webnya, aplikasi servernya atau aplikasi web service-nya itu yang dibuat di sana. Ada yang mengarah ke Android, ada yang mengarah ke browser, ada yang mengarah ke desktop. Oke, itu bagaimana? Cukup, Iza? Ya, Pak, cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Jadi waktunya sudah lewat, ya. Jadi kita akhiri. Sayangnya tadi kelupaan direkam lagi, lupa lagi nih direkamnya. Diskusinya ya. Oke, nggak apa-apa. Pekan depan kita belajar pemrosesan objek ya, berbasis objek. Oke, kalau nggak ada, saya akhiri sesi ini. Sampai ketemu pekan depan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.